Teman-teman, ada berita duka lagi nih ya. Setelah kemarin Cap nomor 24 tahun 2025 yang hanya berumur 1 atau 2 hari dihilangkan atau dilenyapkan dari internet. Sekarang, rest in peace teman-teman ya, informasi dan transparansi mengenai informasi anggaran bagi-bagi duit yang katanya 2 triliun ya, proyeknya Cortex yang menyebabkan orang core stress itu ya, sudah lenyap dari internet. Teman-teman, kita akan bacakan lagi beritanya dan langsung gua akan sampaikan komentar netizen ya, mengenai hal-hal RIP ini ya, sudah rest in peace ini. Oke, gua akan langsung share ke teman-teman semua. Sangat menyedihkan sekali ya, sangat-sangat menyedihkan negara kita ini. Ini adalah di DTC News ya, ini adalah berita tahun 2019 guys. Ini adalah berita tahun 2019 ya, Agustus 2019 waktu itu baru mulai ada Cortex ya. Anggaran Cortex System itu 2 triliun untuk apa saja ini kata DJP. Jadi DJP itu waktu itu masih transparan, waktu itu masih bangga, masih sombong, masih masih apa namanya, menggaung-gaungkan ya bahwa sistem ini hebat, luar biasa, anggarannya besar nggak apa-apa, tapi hasilnya bagus dan sebagainya ya. Ini sudah gue bacakan di live IG gue sebelumnya ya. Nah, intinya adalah berita ini menunjukkan bahwa DJP itu sangat percaya diri waktu itu ya, sampai hari ini masih percaya diri ya, masih menunjukkan kepercayaan dirinya ya. Kalau kita lihat linknya ini, ya ini DJP juga melibatkan institusi penegak hukum. Kalau kita klik linknya, gue klik linknya, ini kita bawa ke link sini, dia muncul nih. Pengadaan Cortex System itu melibatkan institusi penegak hukum. Oke, tanggal 2 Agustus 2019. Nah, pertanyaan gua, apakah benar dia melibatkan penegak hukum? Oke, di sini nih, dia sudah mengatakan institusi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, hingga BPK dilibatkan untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaannya. Kami libatkan mereka karena untuk memastikan bahwa proses pengadaan sesuai dengan aturan yang ada. Oke, bla bla bla. Nah, ini dia teman-teman ya, anggarannya multi years, oke. Ada 2 triliun dan ternyata jadi 1,3 kalau nggak salah ya. 1,3 triliun, luar biasa ya. 2020 0%, setelahnya 10%, bla bla bla, bla bla bla, dan bla 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 dan bla bla bla. Oke, insentifnya super tax deduction, bla bla bla. Oke. Jadi link yang pertama ternyata bisa dibuka. Kemudian ada link lagi di bawahnya. Nah, jadi ada pembagian 4 paket pekerjaan ya. Jadi bagi-bagi duit ini ada 4 paket pekerjaan. Yang pertama adalah 37,8 miliar. Ini ada di pengumuman DJP nomor 138. Oke. Jadi nggak usah pakai aturan ya. Nggak usah pakai aturan, nggak usah pakai PP, undang-undang, PMK, nggak usah. Bikin pengumuman selesai. Begitu kita klik pengumumannya, sudah hilang teman-teman ya. Barang ini sudah hilang dari internet. Oke, coba gue cari ya pengumuman DJP nomor 138 2019. Kita cari di internet ya 138. Oke. Oh, nggak bisa di copy. Oke. Pengumuman DJP 138 tadi ya. 138 2019 kita cari. Ini dia. Ini di TC mah udah nggak ada barangnya ya. Masih ada teman-teman ya. Pengumuman rencana umum pengadaan agen pengadaan. Jadi ini, mohon maaf nih di divisi ya, jadi tim IT di divisi ini belum menghapus sampai ke sini ya, dia belum hapus sampai ke sini nih. Kita lihat anggarannya ya, penunjukan procurement agent, penunjukan langsung ya. Kalau penunjukan langsung, indikasinya korupsi, teman-teman ya, indikasi ya, mudah-mudahan tidak ya, karena ini angka gede nih, bisa aja ditunjuk saudara dia, teman dia, dan komplotan dia ya, bisa aja ya, mudah-mudahan tidak ya. 2 April 19. Sekjennya masih Pak Penny waktu itu ya, Pak Penny sudah resign sekarang ya, sudah pensiun kalau nggak salah. Oke. Kemudian pengumuman yang kedua adalah pengumuman nomor 135. Kita klik di sini, sudah hilang teman-teman ya, sudah hilang dari internet, sudah lenyap. Oke. Tapi kalau kita cek ke Google, kita coba cek ke Google, eh, kita cek ke Google ya, 135 tadi ya, 135. Mohon maaf ya di DTC ya. Apakah minggu depan akan hilang barang ini dari DTC, kita tunggu ya. Oke. Ternyata masih ada. Jadi di DTC ini kan membuat berbagai macam link untuk mengambil sebuah file ya kan. Nah, ternyata file ini masih ada. Nah, mudah-mudahan ini setelah berita ini gua terbitkan, mudah-mudahan tidak hilang minggu depan ya. Pengumuman 135 2019 ya. Ini dia pengumuman rencana umum pengadaan sistem ya integrator. Kita baca ya, teman-teman ya. Kuasa penggunaan anggarannya adalah siapa ini? Ya DJP ya, DJP. Oke. Ini gua akan scroll ke bawah supaya teman-teman bisa lihat ya.
Perkiraannya 1,8 triliun, triliun Bos, triliun ya. Tender 2 tahap dengan prakualifikasi, oke. DIPA-nya DJP, oke. 64 bulan, oke. Nah, 10 bulan pemilihan dan pelaksanaannya 54 bulan, oke. 2 April 2019, oke. Nah, kemudian ada lagi pengumuman yang ketiga, pengumuman 136. Kita klik di sini sudah hilang teman-teman ya, sudah hilang dari engine-nya si DTC ya, sudah hilang. Tetapi kita cek di internet ya, 136. Kita cek 136. Nah, 136, enter, masih ada nggak di DTC? Masih ada ya, di DTC ya. Masih ada nggak? Nah, masih ada teman-teman ya. Pengumuman rencana umum pengadaan jasa konsultasi owners agent ya, Project Management and Quality Assurance. Luar biasa ya. KPA-nya adalah DJP. Seleksi berdasarkan kualitas 2 sampul ya. Dan ternyata hasilnya kacau balau seperti yang kita ketahui sekarang ya. 125 miliar teman-teman ya. 125 miliar. Luar biasa. Pak Penny lagi. 2 April sama semua ya. Sama semua. Kemudian pengumuman nomor 137. Kalau kita klik di sini. Sudah hilang teman-teman ya. Sudah lenyap teman-teman ya. Tapi kita coba cari di internet. 137. 137. Gua klik. Masih ada. Sudah tidak ada. Tata cara pajak dokumen. Keputusan. Oh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada? Oke. Coba kita klik yang 136. Ini masih muncul di edisi ya. Ini masih muncul. Coba gua ganti ini jadi tadi kan 137 ya. Kita ganti ininya aja. 137. Ada. Masih ada teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya, gue juga ngerti-ngerti IT dikit-dikit lah, ya kan. Kita tinggal ganti aja link di atas sini, maka dia muncul teman-teman ya. Pengumuman pengadaan jasa konsultasi owners agent, change management ya. Seleksi berdasarkan kualitas 2 sampul. Apa itu seleksi berdasarkan kualitas 2 sampul? Mesti dicek nih teman-teman ya. Jangan-jangan potensi korupsi ya. Berapa puluh triliun, puluh miliar ini ya. Puluhan miliar ini teman-teman ya. Oke. Jadi karena ini adalah dia bilang ini sudah dikomunikasikan dengan ini, dengan BPK, dengan KPK, maka gue akan kirim email ke KPK. Oke? Gue akan kirim email ke KPK. Mana email gue? Gue kirim email ke KPK. Oke, gue akan kirim email ke KPK supaya mempertanyakan kepada KPK ya. Nah, ini dia. Ke pengaduan KPK. Oke. Apakah ini benar? Nah, dear tim KPK, saya dapat informasi bahwa KPK dilibatkan dalam eh, pengadaan proyek Cortex di lingkungan DJP dan Kementerian Keuangan. Keuangan melalui link ini. Oke, ini. Nah, pertanyaan. Satu, apakah benar Anda dilibatkan? Yang kedua, bagaimana hasil keterlibatan KPK ini? Apakah proyek ini diduga eh, penuh dengan nuansa korupsi? Tolong dong, tolong kami diberikan informasi publik ini karena proyek ini adalah menggunakan uang rakyat, ya, uang rakyat, uang saya dan Anda. Oke. Nah, yang ketiga, eh, saat ini Januari 2025 sudah terlihat kacau balaunya hasil dari proyek ini yang katanya bernilai 1,3 sampai 2 triliun rupiah. Oke, bagaimana KPK menanggapi eh, dugaan potensi korupsi ini? Apakah KPK akan terus diam dan terus diam dan pasif menunggu laporan dari masyarakat, ataukah KPK akan proaktif dan serius menangani potensi korupsi bernilai triliunan rupiah ini? Oke, regards Awan. Oke, gua email. Oke.
Sudah kita email teman-teman ya. Nah, inilah kita lihat bagaimana hancurnya transparansi di lingkungan DJP ya. Cortex yang katanya justru untuk transparansi, tetapi justru terbalik. Justru terbalik, justru membuat kekacauan dan kehancuran dari transparansi dari informasi publik ini ya. Justru dia tutup-tutupi itu informasi mengenai anggaran Cortex, kemudian Cap 24 tiba-tiba menghilang dari internet, bahkan gua dengar ya pembicaraan-pembicaraan di TikTok mengenai Cap 24 ataupun anggaran-anggaran Cortex ini dihilangkan oleh TikTok ya. Mudah-mudahan gua salah informasi tetapi itu yang gue dengar. Tetapi ini ada informasi baru 1 hari yang lalu ya dari Kontan, siapakah perusahaan asing di balik Cortex seharga 1,3 triliun. Kita baca ya, proyek modernisasi dari sistem Cortex yang tidak modern-modern amat ya, yang justru kacau balau. Keluhan menuai kritik ya, masih menuai kritik dari kalangan wajib pajak. Keluhan utamanya terkait dengan keberadaan sistem baru yang dinilai rumit, sementara pengembangan sistem ternyata melibatkan sejumlah perusahaan asing ternama ya. Merujuk dari sistem DJP, konsorsium LG CNS Qualisoft resmi terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Cortex dengan nilai kontrak 1,2 triliun termasuk pajak. Anjrit, 1,2 triliun. Itu kalau gua dapat 10%, gua langsung menghilang dari dunia persilatan ini, teman-teman ya. Langsung pensiun gua. Pengumuman ini disampaikan oleh PT PwC ya. PwC yang teman-teman sudah tahu ya, PwC Indonesia selaku agen pengadaan. Jadi berputar di antara mereka-mereka aja ya, para elit-elit di dunia perpajakan dan auditor ini ya. Tetapi sayang sekali IKPI tidak dilibatkan. Sayang sekali ya. Penetapan pemenang ini didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan nomor 549 2020 tanggal 1 Desember 2020. Proyek ini merupakan langkah strategis dalam reformasi sistem SIAP ya, sesuai dengan amanat PP 40 2018. Konsorsium LG CNS ini akan menyediakan solusi komersial off the shelf dan implementasikan teknologi tersebut untuk menggantikan sistem yang sudah digunakan DJP sejak 2002. LG ini nantinya menyediakan sistem informasi yang akan menggantikan sistem informasi yang sudah ada selama ini ya, yang dan kini sudah usang ya. Ternyata DJP online tidak usang-usang amat ya. Ternyata Cortex itu yang malah kacau balau ya. Bukan kacau balau lagi ya, itu barang sampah dilempar kepada publik dan menjadikan kita sebagai ajang kelinci percobaan. Selain LG, PT Deloitte Consulting ya, bagian dari jaringan Deloitte Global berbasis di Inggris juga terpilih sebagai pemenang tender untuk layanan konsultasi Owners Agent Project Management dan Quality Assurance. Luar biasa ya, dengan nilai 110 miliar. PT Deloitte akan membantu memastikan keberhasilan proyek melalui pengelolaan manajemen proyek, vendor kontrak, serta penjaminan kualitas. Luar biasa, teman-teman ya. Oke, sekarang gua akan sampaikan ini aja deh, komentar netizen aja ya, sebentar aja teman-teman ya. Ini mengenai kabar duka hilangnya Cap 24 2025 dari internet ya. Kata Bapak Rabiatul, makanya saya heran, kenapa website DJP nggak bisa di-archive? Rupanya bisa biar seenaknya bisa diedit. Memang kacau nih DJP ini ya. Ternyata emang suka-suka dia mengedit ya. Nggak boleh teman-teman ya, sebuah website sudah dipublish terus tuh edit tuh nggak boleh. Itu prinsip jurnalistik. Kalau lu mau mengedit, lu mesti bikin berita baru untuk mengedit berita yang lama gitu ya. Nggak boleh berita yang sudah ada lu edit. Nggak boleh, itu prinsip jurnalistik. Tapi itu pemahaman gua ya di negeri Konoha. Kalau di Indonesia mah suka-suka lu aja lah. Pecat kata Pak Rekop. Ibu Novita, dirjennya mikirin nggak apa-apa, dirjennya mikirnya nggak apa-apa dipecat, kan sudah kaya. Ya memang kaya dia ya. Pak Dirjen kaya, lumayan kaya ya. Kita belum cek lagi berapa itunya LHKPN-nya. Sepertinya sudah lumayan besar ya. Bapak Nurul, Kak, data histori pajak keluaranku lenyap semua masanya. Kenapa ya? Klik refresh ya. Memang kacau itu DJP ya. Bukannya dari bantuin kita refresh, malah dihilangkan dia ya. Bikin semua orang kaget ya di hari kemarin ya. Ibu Matahari, apa Kementerian Keuangan ini diaudit secara independen dan transparan? Diaudit sih iya. Kalau mau tanya independen atau transparan, ya nggak usah diharapin ya. Nggak usah diharapin ya. Ini negara 62 bos. Kalau boleh tahu siapa yang mengaudit, pasti PPK lah. Pasti PPK mengaudit ya. Kalau kita yang mengaudit, udah dipecat semuanya ya. BPK yang audit ya. Eh, Diaudit sih iya. Tapi transparan dan independen independen, kita, SST aja lah ya, sama-sama tahu lah ya. Sama-sama tahu aja lah ya. Aduh, emang kampret ya dunia tipu-tipu ini ya.
Setuju, dipecat aja katanya ya. Semoga ada lembaga hukum yang kredibel dan memiliki legal standing untuk petun aturan pajak yang diskriminatif tersebut dan juga memperkarakan Dirjen sebagai pejabat yang tidak kompeten. Kalau perlu menuntut ganti rugi material untuk WP yang susah payah sudah mengaplikasikan Kortes 2025. Setuju ya, teman-teman. Siapa yang mau melakukan upaya hukum silakan gugat aja ke petun ya, sudah pasti batal itu Cap 24 ini dan ajukan lagi gugatan perdata kalau berani ya, kalau mau ya. Bapak Ferdinand, hahaha, pagi-pagi kaget, kirain gue ada data yang hilang. Ternyata banyak juga yang hilang, suwe memangnya. Kirain gue aja data yang hilang ya, ternyata banyak juga yang hilang, suwe, katanya memang suwe, kasihan lo Red Konoha ya. Begitulah teman-teman ya, dunia tipu-tipu di dunia persilatan Kementerian Keuangan dan Perpajakan ini ya. Sebegitu kacau balaunya, sebegitu mengerikannya ya. Ini menjadi bola panas sekarang ya, Kortes atau Korstres ini menjadi bola panas. Siapa yang akan dikorbankan, siapa yang akan pasang badan, siapa yang akan masuk penjara, siapa yang akan diselamatkan. Ini gua rasa di belakang meja lagi dibicarakan ya, lagi dibicarakan sesama para pejabat di Konoha Universe ini ya teman-teman ya. Dan kita akan melihat sendiri nanti ya bagaimana begitu KPK masuk selesai. Begitu KPK masuk satu persatu akan ditangkap. Tetapi apakah KPK mau masuk? Atau lebih tepatnya, apakah KPK berani masuk ke lingkungannya Sri Mulyani? Kalau dia berani, kita angkat angkat jempol ya. Tetapi kalau KPK sampai masuk, kita sudah tahu arahnya ya. Ya teman-teman tinggal komentar sendiri lah ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi, semoga terbantu.